Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Sebelum NPM 2141920 Manajemen Usaha Gabungan. Nah, pada video kali ini akan membahas mengenai sistem pengendali internal dalam sistem akuntansi. Nah, sebelumnya aku mau jelasin sedikit. Jadi, sistem pengendalian internal itu meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, menurut tujuannya, sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagi menjadi dua macam, ada pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif. Nah, pengendalian intern akuntansi sendiri merupakan bagian dari sistem pengendalian intern. Nah, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitiannya. Nah, dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Nah, kalau pengendalian intern administratif itu meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhi kebijakan manajemen. Nah, kemudian sistem pengendalian internal atau SPI dalam sistem akuntansi merupakan serangkaian rencana dan tindakan yang dirancang untuk mengamankan aset, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta meningkatkan keakuratan catatan akuntansi. Nah, pengendalian internal akuntansi ini meliputi persetujuan pemisahan fungsi operasional, pencatatan pengawasan, dan pengawasan aset sebuah perusahaan. Nah, di sini aku mau kasih informasi sedikit juga yang nggak ada di PPT. Jadi, unsur dari sistem pengendalian intern sendiri itu yang pertama struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Kemudian karyawan yang bermutu sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, dan pendapatan dan biaya. Kemudian praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Nah, lanjut. Jadi komponen sistem pengendalian internal di sini tuh ada lingkungan pengendalian, kemudian ada penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi, dan komunikasi pemantauan. Pengendalian internal akuntansi bertujuan untuk melindungi aset, memastikan keakuratan informasi, dan memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, gimana sih sistem pengendalian internal dapat membantu sistem akuntansi? Nah, SPI dapat membantu mengamankan aset perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian SPI dapat meningkatkan keakuratan catatan akuntansi dan memastikan kepatuhan pada prosedur yang ditetapkan. Kemudian SPI dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan melindungi aset perusahaan dari risiko keuangan, strategis, dan reputasi. Begitu. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya ialah dengan adanya SPI yang baik, perusahaan itu dapat meminimalkan risiko kehilangan aset, meningkatkan keakuratan informasi, dan memastikan kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, SPI dalam sistem akuntansi memiliki peran penting dalam menjaga keamanan aset, keakuratan informasi, dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Wah, ternyata materi dari SPI ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Baik, ternyata udah di penghujung materi ya. Itu saja bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.